Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran geografi bersama saya, Pupun Purnawati, Guru Geografi SMA Pasundan 2 Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi ini merupakan materi dari pelajaran geografi di kelas 10 semester 2, di mana KD-nya terdiri dari KD pengetahuan, yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sementara KD keterampilannya yaitu menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau animasi. Indikator dalam kegiatan pembelajaran ini adalah siswa mampu mendeskripsikan karakteristik lapisan bumi, dan siswa pun mampu menjelaskan teori tektonik lempeng dan dampak yang diakibatkannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran selesai, yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan karakteristik lapisan-lapisan bumi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi, dianjurkan kita harus tahu dulu asal-usul terjadinya bumi. Nah, dalam asal-usul terjadinya bumi, ada beberapa teori yang mendukungnya. Di antaranya adalah teori apungan benua dari Alfred Wegener, bahwa Alfred Wegener mengatakan kerak bumi itu terdiri dari lempeng benua dan lempeng samudra, di mana lempeng benua posisinya ada di atas lempeng samudra, karena lempeng benua itu lebih ringan karena terdiri dari material silikat dan aluminium, sementara lempeng samudra menurut Alfred Wegener terdiri dari silikat dan magnesium, sehingga lempeng samudra posisinya ada di bawah. Nah, kemudian dari teori apungan benua inilah dikembangkan menjadi teori tektonik lempeng yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah Arthur Holmes, Harry Hess, dan R. Davis. Menurut teori tektonik lempeng, bahwa bumi kita itu terdiri dari lempengan-lempengan yang besar maupun lempengan yang kecil. Maka lempengan besar, lempengan kecil itu pun itu bisa lempengan besar, lempengan kecil saling bertumbukan, bisa juga saling menjauh atau mungkin hanya berpapasan. Baik itu antara lempengan benua dengan benua, samudra dengan samudra, atau benua dengan samudra. Sehingga dari struktur lapisan bumi itu bisa kita kategorikan menjadi 3 lapisan, diantaranya adalah litosfer, yaitu terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Mantel, bagian lapisan bumi di bawah litosfer, itu adalah mantel yang terdiri dari mantel luar dan mantel dalam, dan kemudian barisfir yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Nah, struktur lapisan bumi bisa diperjelas dalam gambar ini. Yang pertama adalah bagian litosfer paling atas. Litosfer itu paling atas. Ini adalah terdiri dari lempeng benua yang paling atas, atau kerak bumi atau kerak benua yang paling keras, paling atas. Kemudian di bawahnya itu ada lempeng samudra atau kerak samudra. Ini bagian dari litosfer. Yang kemudian bagian kedua atau yang berada di bawah litosfer itu adalah
Ada yang menyebut astenosfer atau juga ada yang menyebut mantel atau ada yang menamakannya selubung bumi. Nah, maka selubung, mantel atau astenosfer masih benda yang sama, masih itu juga. Ini terdiri dari dua, yaitu mantel dalam dan mantel luar, ya, mantel luar dan mantel dalam. Kemudian yang paling dalam, yang paling berada di tengah-tengah, yaitu inti bumi. Inti bumi atau disebut juga tadi barisfer. Ini ada inti dalam dan inti luar, ya. Inti dalam dan inti luar. Dan ini biasanya yang paling keras, yaitu inti luarnya terdiri dari logam cair. Ini saking panasnya, ya, suhu di dalam bumi, maka logam saja bisa cair di sini. Kemudian inti dalam ini adalah logam yang solid. Jadi kalau kita lihat dari sayatan lapisan-lapisan kulit bumi ini, kita bisa perhatikan makin ke dalam itu warna semakin merah. Berarti ini makin ke dalam suhunya semakin panas. Nah, kemudian dari gerakan-gerakan lempeng itu, yang tadi saya katakan ada yang saling bertumbukan, ada yang saling menjauh atau hanya berpapasan. Nah, akibat dari pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua atau samudra dengan lempeng samudra atau lempeng benua dengan lempeng samudra, maka litosfer ini akan ada dampaknya, yaitu di daerah pertemuan lempengan itu akan kita temukan satu deretan gunung api. Yang kedua, daerah itu akan terjadi gempa. Kemudian di tempat itu pun kadang berbarengan ketika terjadi gempa, maka akan dibarengi juga dengan tsunami. Dan kemudian di daerah pertemuan lempeng, terutama antara lempeng benua dengan lempeng samudra, yang saling mendekat atau juga ada yang saling menjauh, juga akan kita temukan palung laut. Palung laut adalah bagian dasar laut yang paling dalam, yang sangat terjal, memanjang, dan sangat sempit. Bahkan ini bisa sampai ke magma, ya, palung itu bisa sampai ke magma. Berikutnya adalah gambaran dari lempengan-lempengan itu, ya, pertemuan-pertemuan tumbukan atau gerakan-gerakan lempeng yang saling mendekat. Ini antara lempeng samudra dengan lempeng samudra saling mendekat, maka di sini akan muncul gunung api sebagai akibatnya. Kemudian Anda juga lempeng samudra dengan lempeng samudra saling menjauh, maka karena ini saling menjauh, maka di sini akan terjadi rekahan. Tidak mungkin rekahan dibiarkan begitu saja, tapi di sini akan ditemukan atau akan kita dapatkan punggungan atau gunung yang berada di dasar laut. Maka ada gunung api juga di dasar laut. Kemudian pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng samudra, di mana lempeng samudra menunjang ke bawah lempeng benua, ini akan mengakibatkan daerah benua ini akan menjadi bengkak, muncul ke permukaan, dan akhirnya muncullah gunung api, deretan gunung api. Berikutnya ini diperjelas kembali di dalam gambar ini, dari tumbukan antara lempeng samudra yang menunjang ke bawah lempeng benua, maka akan kita temukan 4 hal tadi, yaitu di sini akan terjadinya gempa bumi, yang kemudian juga kalau terjadinya gempa bumi itu di laut, maka kemungkinan akan terjadi tsunami, dan kemudian di daerah daratannya, di daerah benuanya ini akan terjadi pembengkakan sehingga menjadi daerah yang di tempat ini akan kita temukan gunung api, deretan gunung api. Kemudian di bawahnya di sini akan terjadi, akan kita temukan dasar laut yang paling dalam menjorok dan kemudian sempit memanjang, itu yang disebutkan dengan palung. Dan karena adanya gunung api dan kemudian terjadi gempa, kemudian kemungkinan akan terjadi gerakan-gerakan tanah pula di daerah ini, ya. Yang paling pokoknya 4, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung api, dan palung laut. Dan kemungkinan juga ada gerakan tanah kelimanya. Nah, ini pun tektonik lempeng atau lempeng tektonik, ada di sini menggambarkan seperti yang barusan, yang slide sebelum ini, yaitu adanya sel-sel konveksi, ya, arus-arus konveksi di dalam astenosfer atau di dalam mantel. Ini akan kelihatan gerakan-gerakannya itu adalah gerakan-gerakan arus konveksi pada mantel bagian atas, ya. Atau magma juga kita
akan kita temukan di daerah ini ya. Kalau gunung api magmanya sumbernya dari sini ya. Berikutnya adalah gerakan-gerakan lempeng tadi itu ada gerakan yang saling menjauh, ada yang saling mendekat dan juga ada yang mendatar. Nah, jadi dengan demikian bisa kita perhatikan, kita simpulkan bahwa lempengan pembentuk kulit bumi itu bergerak, ada yang saling mendekat, menjauh, dan ada yang hanya berpapasan. Kemudian dari kejadian itu, maka kita sebagai umat beragama, terutama orang Islam, kita akan membaca di dalam Al-Quran, QS An-Naml ayat ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sunnallahi alladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun, yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini menambah kuat kepada kita bahwa Allah menciptakan alam raya ini, diantaranya gunung-gunung yang kita lihat dengan kasat mata kita seperti diam, kita tidak tahu dan tidak merasakan, padahal gunung-gunung itu pun bergerak. Nah, di akhir dari pembelajaran maka ada evaluasi, diharapkan siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di antaranya adalah jelaskan asal-usul pembentukan bumi dengan teori-teori yang mendukungnya, sebutkan struktur lapisan bumi dari mulai paling atas sampai yang terdalam, jelaskan akibat gerakan lempeng terhadap persebaran gunung api, gempa bumi, kemudian tsunami, dan terdapatnya palung laut dan gerakan tanah. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Referensi yang saya pakai adalah dari BSE Ahmad Yani, BSE Geografi untuk kelas 10, Grafindo Bandung. Kemudian sumber lainnya adalah Google dan YouTube. Terima kasih atas perhatiannya, atas kontribusinya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.